Baik Bapak Ibu, sebagai penghujung ya pada pelatihan khusus kita, Bapak Ibu, karena ini sudah merupakan pertemuan yang terakhir, saya ingin mencoba membuat semacam video tentang review akhir pembahasan kita. Jadi apa-apa yang telah kita lalui, apa-apa yang telah kita bahas ya, sehingga Bapak Ibu nanti harapan saya dengan kita melakukan review ini tadi atau mengulas pembahasan kita, maka kita semua bisa mengingat ya atau memahami apa-apa yang sudah kita pelajari bersama dalam 10 kali pertemuan ini. Selain itu, kalau kita dengan review ini, maka manfaat pribadinya untuk Bapak Ibu akhirnya bisa mendapatkan gambaran yang utuh ya. Nah, barangkali kemarin ada yang baru join di TM kedua atau mungkin ada pertemuan-pertemuan yang kelewat. Nah, dengan adanya video review yang singkat ini, semoga bisa memotivasi Bapak Ibu untuk menggunakan AI dalam kesempatan belajar mengajar ataupun pendidikan, sehingga bisa mengefisiensikan waktu Bapak Ibu dan bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif kembali. Selain itu, karena kita ada 10 kali pertemuan dan tiap pertemuannya itu kita membahas tools yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula, tapi dalam satu rangkaian kepengajaran, dari pra kepengajaran, saat mengajar, dan juga pasca kita mengajar, maka kalau kita bisa mempraktekkan satu persatu, maka itu juga bisa menghasilkan keuntungan untuk Bapak Ibu berupa karya nyata ya, penerapan praktek dari pelatihan yang itu bisa juga dikirim pada platform PMM itu ya, Murid Merdeka dan sebagainya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita yang terakhir ini, saya mencoba mereview sekilas saja tentang pelatihan kita, yaitu menyusun pembelajaran interaktif dengan media inovatif berbantuan AI ya. Pada pertemuan ini, kita pada awalnya sudah membahas ya, apa itu kecerdasan buatan, bahwasanya kecerdasan buatan ini tidak memiliki yang namanya kesadaran. Dia sekedar mesin yang mencoba meniru cara manusia itu dalam memecahkan persoalan ya, dalam memecahkan suatu masalah. Nah, pada perkembangannya atau AI ini ya, pada pembahasan kita juga membahas di awal-awal itu tentang teori personalized learning seperti pembelajaran berdiferensiasi dan juga adaptive learning. Dan kita hubungkan ya, apa manfaat kita itu belajar membuat pembelajaran interaktif ya terkait dengan adaptif dan personalized learning tadi. Bahwasanya pembelajaran interaktif ini bisa mendorong keterlibatan aktif siswa dan kemauan untuk belajar mandiri ya, selain memudahkan kita untuk membikinnya ketika kita itu pakai yang namanya artificial intelligence ya. Nah, baik Bapak Ibu, dari pertemuan itu ya, saya juga menjelaskan bahwasanya kita membagi pertemuan kita AI ini pelatihan ini menjadi 3 fase, yaitu fase pra pembelajaran, yaitu bagaimana cara kita menggunakan tools AI untuk memahami bahan-bahan belajar hingga terangkai menjadi RPP. Tahap berikutnya yaitu saat pembelajaran, kita batasi pembahasan kita fokus pada bagaimana membuat media pembelajaran yang efektif gitu ya. Lantas kita akan atau ada juga fase ketiga yaitu fase pasca pembelajaran, bagaimana cara kita mengevaluasi pembelajaran yang efisien dengan artificial intelligence. Nah, yang pertama, untuk fase pertama ya maksudnya Bapak Ibu, kita telah belajar mengumpulkan bahan dan menyusun pembelajaran dengan AI. Pada TM itu saya juga mengutip seorang tokoh, Richard P. Feynman, seorang ini ya, the great explainer atau pemberi pemahaman yang bagus ya. Beliau menyampaikan sebelum mengajar, seorang pendidik harus memastikan bahwa ia benar-benar memahami materi yang Anda diajarkan. Jadi kita butuh untuk pahami dulu. Nah, AI ini juga bisa membantu kita dalam memahami ya. Pada saat atau fase pra kepengajaran, mulai memahami bahan belajar sampai bikin RPP ya. Bapak Ibu, saya kenalkan pada 4 tools, mulai dari ChatGPT, Perplexity, Bard, ataupun Bing Copilot ya. Nah, karena 3 bagian ini ya, Bing Copilot, Perplexity, ChatGPT itu dasarnya adalah GPT, maka mungkin banyak beberapa contoh saya pakai ChatGPT ya. Teknologi yang berbeda itu Bard. Nah, jadi 3 ini semuanya pakai basisnya ChatGPT, sedangkan Bard ini adalah bikinan Google, dia terpisah ya dan punya keunikan sendiri.
Perplexity, BART, dan Copilot bisa nyambung dengan data aktual internet, sedangkan ChatGPT tidak. Namun, untuk aspek kemudahan belajar prompt, mengedit prompt, ChatGPT lebih mudah. Kurang lebih kalau mau belajar AI awal-awal, enak pakai ChatGPT. Menurut saya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita juga sudah membahas tentang etika dan penerapan penyusunan pembelajaran dengan AI di pertemuan yang ketiga atau saat Zoom itu ya. Biasanya Bapak Ibu akan mulai banyak pertanyaan apakah boleh kita menggunakan hasil AI dan sebagainya itu. Pada intinya Bapak Ibu, karena kita sendiri adalah seorang pendidik, tentu kita tidak boleh memberikan contoh yang negatif dalam penggunaan AI ya. Jadi kita sendiri butuh memberikan contoh-contoh yang bagus dalam penerapan AI dalam pendidikan. Ya, di sini atau saya juga sudah sering menyampaikan AI ini sebagai alat bantu, asisten Bapak Ibu dalam membuat karya. Jadi bukan berarti hasil karya AI langsung kita salin tanpa kita baca, tanpa kita lihat, terus kita akui sebagai karya kita. Tentu tidak bisa begitu. Tentu kadang kita butuh memindah hasil AI ke Word, kita tambahi gambar, kita edit, kita sesuaikan dengan bahasa kita, baru kita bisa mengatakan itu sebagai karya tulis kita. Karena memang dari promptingnya, dari cara pertanyaannya, apa yang kita telusuri, siswanya itu sudah real keadaan aktual kita. Kurang lebih nanti begitu ya Bapak Ibu. Kalau memang ingin mendalami lagi, silahkan ditinjau rekaman ulang atau video YouTube kita di pertemuan yang ketiga. Jadi itu semua tentang pra pembelajaran. Lantas kita masuk pada fase-fase saat pembelajaran. Di sini titik tekan saya adalah bagaimana membuat media pembelajaran yang efisien dan efektif. Ya. Pada teorinya, saya sudah membahas bahwa media pembelajaran itu jenisnya macam-macam. Ada banyak, ya. Mulai cetak, audio, visual, digital, dan sebagainya. Nah, kadang-kala kita kesusahan untuk mempelajari berbagai tools ya. Jadi kan kita ini pendidik. Kita mungkin mendalami satu mata pelajaran tertentu atau mungkin dua mata pelajaran tertentu. Tapi kan kita tidak menguasai skill-skill teknis yang itu tidak kita pelajari pada saat kita belajar mengajar ya. Yaitu media-media dengan berbagai tools yang macam-macam itu. Nah, oleh karena itu pada saat membuat media pembelajaran atau saat pembelajaran atau fase yang kedua itu, saya mengenalkan Bapak Ibu pada 4 tools AI ini ya. Canva ini ada Canva Magic ya, yang juga bisa bikin ragam teks, tapi dia terbatas, tidak bisa langsung membuat semua slide-nya, tapi dia ada tools untuk audio ya Bapak Ibu ya, ada DID Presenter yang juga sudah kita bahas di grup ya, atau sudah saya kasihkan video tutorial kelasnya seperti apa. Sedangkan Bing Image Creator itu berarti kita bisa membuat sebuah gambar dari kata-kata yang kita pikirkan ya. Kalau Gamma AI dan Menso.Fun ini adalah tools AI untuk bikin presentasi secara otomatis. Apakah hanya dari sebuah topik tema? Dan kalau ingin mendalam, maka kita bisa juga merangkai kisi-kisinya pakai ChatGPT atau dari RPP, dokumen Word yang telah dibikin oleh Bapak Ibu, kita kirim ke Gamma atau Menso.Fun dan kita bisa mendownloadnya menjadi PPT ataupun PDF. Itu pada saat media pembelajaran dan ternyata cukup banyak ya Bapak Ibu yang akhirnya bisa mempraktekkan membuat media pembelajaran dalam waktu yang singkat tapi relatif bagus. Nah, setelah kita selesai pada fase kedua ini, kita masuk fase ketiga, yaitu pertemuan yang terakhir ini ya Bapak Ibu ya, yaitu pasca pembelajaran. Bagaimana nih membuat evaluasi, asesmen untuk siswa, bagaimana kuisnya, bagaimana mengevaluasi pembelajarannya. Nah, itu kita bahas mulai dari kemarin sampai yang sekarang. Nah, sempat juga dalam kepengajaran ya, saya menggunakan class point. Cuma kalau kita membicarakan plus minus ya, puisi satu class point ada plus minusnya masing-masing. Class point ini sangat nyaman kalau kita makainya untuk yang langsung ya, sinkronus PPT, PowerPoint kita buka, terus saya dengan Bapak Ibu langsung join ya, siswanya atau pesertanya punya gadget, sama-sama bisa nyambung internet, di satu waktu yang sama, maka itu enak pakai class point. Tapi kalau siswanya terbatas penggunaan gadgetnya, ya, terus mereka pengennya mengerjakan di rumah, atau bahkan nggak ada gadget di kelas sehingga butuh fisik, maka Quizzes bisa menjadi alternatif solusi di situ. Selain itu,
AI pada kuisis ya, sebagaimana yang telah kita bahas agak mendalam di bagian AI, itu cukup powerful ya Bapak Ibu ya dalam membuat soal, langsung jadi pilihan gandanya, terus kita bisa membuat soalnya menjadi hot, itu sudah lumayan kompleks ya, sudah mulai mendekati kompleks walaupun mungkin tidak se-fleksibel ketika kita itu pakai ChatGPT ataupun Claude AI. Nah, link-linknya juga sudah dibagikan di grup ya. Terus berikutnya lagi, kemarin kita sudah membahas tentang assessment ya. Di bentuk assessment ini, Claude AI cukup bagus pada yang saya kasih warna ungu dan bold ini ya. Tinggal bagaimana cara pertanyaannya, yang tadi juga sudah saya contohkan di grup pula, bagaimana cara penggunaan Claude AI. Selain itu, Claude AI punya kelebihan, kita bisa mengirim file PDF ya. Jadi disitulah menjadi keunggulan kita menjadi keunggulan dari tools Claude karena dia bisa menerima file Excel ya, file Excel yang sudah dirubah dalam bentuk CSV, bisa kita kirim file PDF dan kita bertanya tentang dokumen, bahkan bisa memberikan masukan-masukan dan juga menganalisa hasil belajar siswa. Nah, bisa juga dari hasil kuisis tadi kita download dalam bentuk Excel, kita rubah ke CSV, lantas kita lempar ke Claude. Nah, sehingga kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang saya mengenalkan tools AI secara menyeluruh pada semua proses pendidikan kita. Nah, apakah ini sebuah tools yang terbaik? Ya, namanya dunia akan terus berubah ya Bapak Ibu, kita tinggal beradaptasi. Bisa jadi setahun ke depan ada tools AI yang jauh lebih canggih lagi, maka kita bisa belajar lagi. Namun paling tidak harapan saya, dari 10 kali pelatihan kita, Bapak Ibu bisa melihat kekuatan kecerdasan buatan ya, walaupun belum secanggih, sehebat kecerdasan natural bikinan Tuhan ya Bapak Ibu, tapi ini bisa membantu kita untuk mengefisiensikan penggunaan waktu kita dalam belajar dan mengajar. Itu semua yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu semua. Nanti insya Allah kalau tidak besok akan saya bagikan semua link yang jadi satu, semua PDF pelatihan kita, link-link video pelatihan kita menjadi satu, termasuk link-link tools AI-nya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga Bapak Ibu berkenan. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu masih boleh bertanya di grup. Namun pelatihan pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.